tidak semua orang bisa bertahan kalau tidak passionate, tidak memang betul-betul passionnya di situ. Itu yang pertama. Saya seneng apa yang disampaikan Mbak Lia tadi, saya setuju. Mungkin justru televisi kalau mau tetap apa bahasanya, eye-catching atau tetap keren, diminati. Yang pegang harus anak muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Malang Good Work. Saya capek hari ini ya. Semangat loh. Oke, hari ini luar biasa. Tadinya itu saya capek, jadi nggak capek karena ada dua si tadi. Kita hari ini ngobrol di sektor apa Mbak? TV, Pertelevisian. pertelevisian, yes. Oke, ternyata kalau ngomong industri kreatif di Malang itu salah satunya ada pertelevisian dan cukup banyak sekali ya TV di Malang. Salah satunya yang akan kita hadirkan di sini, kita hadirkan TV-nya apa? Sing ngelola TV ini. Ini ada Mbak Amalia. Tepuk tangan untuk Mbak Amalia. Beliau ini, wocon Mbak. Oke, Mbak Amalia. Wah, namanya panjang loh Mas. Arsi Amalia Chandra Permata SIKOM MIKOM. Namanya cuma sampai Permata, Mbak. Oh, SIKOM bukan ya? Oh, kirain itu nama juga, Mbak. Terus oh, Iya. Sikom, Nikom. Iya. Situasi komedi dan Apa? Guyon terus dadakno ini Mas. Nah, ini S1 S2-nya dari Brawijaya, terus sekarang ini kerjanya juga masih di UB juga, Universitas Brawijaya Media and Communication Group. Wah, kayaknya dari judulnya keren. Nanti kayaknya harus cerita banyak ini. Apa sih, ngapain sih di situ? Gitu Mbak Lia ya. kerja. Kerja. Dolen. Jagongan. Oke. Iki lho, Apa? Joko Roro Kabupaten Malang. Iya. Jokororo Luar Kabupaten. biasa. Biasa di luar. Ikut BEM juga. Enggak ayo tok berarti. Cita-cita dadi ngene iki lho. Tapi kok wis Sampeyan berat wajahku. sampeyan tak golekno kaca sik, Mas. Sepurane kita setara, Mas. Jangan gitu dong. Awalnya seneng aku anu event iki. Iya, iya. Iya. Kak Pati seneng soalnya apa, Mas? Soalnya enggak Tereliminasi sebelum di audisi. bisa mengaspirasikan apa sih nak karepno. Ngono gak aneh. Itu omaya awake dhewe. Iya. Iya sih lah. Iya, ini banyak loh dia. Oke, yang jelas luar biasa Mbak Amalia Panjang ini. banget Oh, tiba ya. kerjanya. Tiba ya. Beda yo. Apa? Iki kan Joko Roro. Mhm. Iki yo raka-raki, Mbak. Kan dari Joko Roro ke Raki Mas, gitu. Raka-rakinya Jawa Timur. Jadi Dia kalau berhenti di Joko Roro saja kan nggak apa-apa. nggak apa-apa, tapi kan ada kesempatan atau dari Nah, itu. masing-masing Pemda itu diminta untuk mengirimkan representasinya kayak gitu. Sampai ke Raka-Raki berarti. Alhamdulillah. Menang. Di Raki 10 besar dan Raki Persahabatan. Oh. 2006. Dia bersahabat ya. Persahabatan bagai kedondong. Khawatir aku. Apa-apa. Iya, mau Iya. bersahabat. Iya, sampean metu. Oke, berarti sekarang posisinya Mbak Amalia itu Di sini. Di sini. Oke. Ini telah mulai buyar awake Ya. Sik Mas. Ini kan tadi kan masih di situ ya. Nah, ini Mas, pertama ini kerjaannya. Dia kayaknya di media semua ya. Pertama dari RRI Malang, kemudian Kartika Graha, ATV, Dama TV, Mahameru TV, JTV Jawa Timur TV One. Universitas Brawijaya TV, terus kemudian Universitas Brawijaya Media and Communication Group. Terus kalau dilihat pengalaman penyiarannya, Mas iki moderator, Mas. Yo Mas yo sampai. Yo isin aku, Mas. Pas dek ae sing mimpin aku tak minggir, Mas. Gantian ya. Ya, dia moderator udah sampai sama kementerian, sama dewan
pusat apalah pokoknya. Wis makanya udah Mas sampeyan sing nakoni aku tak meneng ae. Aku ngrogi. Jadi silent crocodile. Ada yang tahu silent crocodile nggak? Iya. Aku enggak, kasihan ya. Oh, jegidek boyo. Wis ampun aku wis. Mbak Amalia kan sudah cukup keren ya ininya dari tahun 2005 ya sampai Apa tuh? sekarang ya secara Karir. karir ya. Dari RRI sampai ke TV One dan luar biasa ini TV nasional kan. Iya, di Ngapain sana. balik Kucing? Iya, ngapain balik ke Malang? The one and only reasonnya ya jodohnya wong ngalam ya apa Mas? Oh gitu. Ya sudah gitu. Kok ndi kok gledek ngono tibake? Iya. Gimana dapatnya begitu kok? Katanya iya, katanya rezekinya istri kan nurut sama suami. Iya, ya sudah. Oke, cukup kita ngomong TV sekarang. Jadi curhat Mbak. Urusannya aku tak pindah ya ibu sing anu. Ya Jadi apa, Mbak? ngomong jodoh bareng. Kalau bicara TV di Malang itu kan kita banyak anu ya menyebutnya nggak tahu ini siapa yang membranding ini TV lokal. Iya. Ada TV lokal, ada TV nasional. Bagi saya apalagi kalau sekarang ya kalau kita bisa menjangkau seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia kan apa di labelnya TV lokal kan nggak juga ya? Atau apa sih? Kalau bicara UBTV itu ya teman-teman ini kita ngobrol TV pertelevisian kebetulan di Malang ada salah satunya UBTV. UBTV ini kan di bawah Universitas Brawijaya. Nah, status TV-nya ini apa sebenarnya? Oke, ya Mas. Kalau untuk UBTV sendiri, tadi kan udah dijelaskan oleh Mas Leo, kemudian juga oleh Mbak Niska. Kami itu ada di bawah, di Universitas Brawijaya, tepatnya di bawah Badan Usaha Akademik. Nah, Badan Usaha Akademik ini punya unit bisnis yang namanya UB Media and Communication Group. Oke. Nah, UB Media and Communication Group itu ada 3 media utama. Media arus utamanya ada UB TV, UB Radio, dan portal berita online Kanal 24. Segmentasinya beda-beda nih dari 3 media ini. Nah, kalau untuk UB TV sendiri tadi kembali ke pertanyaannya Mas Leo, apa yang membedakan pada saat coverage kita itu bisa diterima oleh seluruh pemirsa begitu kan? Kalau untuk izin sampai sekarang UB TV ini merupakan lembaga perkumpulan komunitas. Oh gitu. Ya, jadi izinnya kami adalah TV komunitas, Mbak. Dan untuk yang pertama, bukan, kami bukan TV komersil. Jadi kami tidak memiliki hak untuk memasang iklan, membuat iklan. Jadi bagaimana kami bisa mensiasati yang berkaitan dengan kaitannya misalkan kebutuhan operasional, kemudian juga supaya segmentasi kami bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan pangsa pasarnya. Yang pertama, UBTV ini pasti untuk segmentasinya yang pertama adalah kami mengakomodir kebutuhan Civitas Akademika dulu, ya kan? Mulai dari ini lumayan nih menuju ke 8 tahun, menuju ke 8 tahun usia UBTV dari 3 media ini yang paling tua nih di UB Medcom Group kan. Segmentasinya kalau untuk UBTV khusus untuk mahasiswa, kemudian dosen, guru besar dan tenaga pendidik. Nah, dalam bersiaran kami juga ada tantangannya nih Mas Leo, Mbak Niska gitu kan untuk produksi seperti hari ini nih kita produksi nggak mungkin kan dalam kami dengan keterbatasan kru, tenaga kerja, kemudian proses post production dan juga coveragenya yang hanya karena TV komunitas kita hanya di Malang Raya Mas. Izinnya hanya di Malang Raya 30 km untuk coveragenya. Banyak hal yang harus disiasati. Kalau untuk mengenai manpower atau SDM-nya itu kami juga melakukan untuk sharing konten. Jadi ada beberapa mitra mulai seperti VOA, Voice of America, Kanal KPK, Deutsche Welle TV itu menjadi mitra kami. Jadi tayangan-tayangan yang representatif sesuai dengan kebutuhan kita masukkan nih di UBTV. Sebaliknya pula kebetulan 2 tahun yang lalu. Jadi di tahun 2020 kebetulan kami menjadi TV komunitas pertama yang menyelenggarakan award dilakukan dan disupport oleh Kominfo Pusat. Itu kami juga siaran-siaran kami yang dirasa relevan, kemudian kebutuhannya tidak hanya mengakomodir informasi untuk publik Malang Raya, itu disiarkan live broadcast sama GPR TV. GPR TV itu Government Public Relation TV milik Kominfo yang siarannya sudah menggunakan satelit, Mbak.
Nah, kayak gitu. Oh, Nonton. Maaf ya, saya tidak pernah menonton TV Nah, sekarang ini. itu. Nah, itu nanti tadi. yang mau tanyakan. Gimana? Sekarang Tanya dulu masyarakat. deh. Nah, sekarang nih masyarakat kan ya sorry to say ya. Iya. Nah, kita pengen ngerti juga nanti perkembangan TV gitu ya. Soalnya kita nih udah jarang banget gitu nonton TV itu. Kita lebih banyak nonton itu ya lewat YouTube, lewat media-media sosial, informasi-informasi itu kita dapat dari situ gitu loh. Nggak TV lagi. Maaf ya, TV di rumah itu sekarang itu nggak pernah nyala. Iya, paling smart TV aja kan ya. Smart TV pun kita lebih praktis pakai HP lah, pakai HP, laptop sering kayak gitu. Nah, ini Berarti gimana nih kondisi TV sekarang menyiasati situasi kayak gitu, sementara effort untuk bikin konten itu segede gitu kan ya, biaya operasionalnya gede, mikirin bikin kontennya itu kan susah, sementara yang nonton sekarang udah beralih nggak lihat TV lagi. Nah, ini strateginya dari dunia pertelevisian seperti apa? Nah, iya Mbak, terima kasih. Sebenarnya harusnya yang kesini bukan cuma aku aja nih Mas Leo. Harusnya manajer UBTV juga diundang next Mbak. Iya kan? Karena kan langsung yang berkaitan dengan Gitu konten. ya. Tapi oke lah, aku akan coba jawab dari point of view di manajer kerjasama atau pemasaran dan pengembangan usaha kreatif. Salah satu bentuk kami untuk menghadapi tantangan, kemudian juga direktur kami kebetulan baru Mbak. Beliau adalah Doctor of Communication yang memang di usia kami yang menuju 8 tahun ini kami sudah 4 kali mengalami pergantian direktur. Nah, Cukup cepet ya? Iya, karena kan kurang lebih masa jabatannya per 2 tahun gitu. Dan memang diwajibkan harus adalah dosen di UB. Jadi begitu. Nah, dalam masa kepemimpinan Pak Anang ini untuk menjawab tantangan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Niska, maka dibentuklah divisi yang namanya pengembangan usaha kreatif. Nah, yang sekarang kebetulan aku dapat amanah nih gitu untuk pengembangan usaha kreatif. Artinya bagaimana? Memang betul televisi sekarang on demand. Ditambah lagi peraturan pemerintah ini kan untuk November 2022 Mas, itu semuanya beralih ke digital. Nah, Analog switch off begitu kan. Nah, sekarang konten-konten kami, Mbak Niska, Mas Leo itu juga bisa disaksikan sama seperti halnya kalau kita nggak pengen nonton acara ini ya udah matiin atau skip aja. Kalau kita perlu tinggal masukin aja keywordnya misalkan di live streaming YouTube atau di YouTube channel. Itu cara kami dengan memasukkan acara-acara yang sudah lolos QC, lolos quality control itu ke YouTube channel kami. Pun berkaitan dengan peraturan yang ada di YouTube. YouTube kan dalam artian ketat banget ya Mbak ya. Ada ban, kemudian misalkan kita tidak original akunnya juga akan ada peringatan sampai dihapus seperti itu. Jadi kami partisi di 2 akun Mbak untuk live streamingnya. Karena apa? Sekali lagi UBTV ini kan media yang harus bisa mengakomodir juga kreativitas adik-adik mahasiswa. Dan pada saat ada event-event tertentu, karena ya adik-adik mahasiswa ini tidak semuanya sudah fix profesional, mereka kan ada tahap belajar begitu ya. Nah, pada saat hal-hal yang sifatnya harus last minute, kami harus mengakomodir, itu kami masukkan di UBTV live stream untuk kanalnya. Jadi kalau nggak lolos QC, nggak masalah, kita habis itu kita unlist atau kita take down. Tapi kalau di UBTV Brawijaya, itu merupakan representasi dari TV kampus kami, maka insya Allah untuk semua kegiatan, semua program yang representatif lolos QC itu ada di situ. Dan biasanya kami olah lagi. Ini tantangan keduanya. Misalkan kayak gini nih, podcast durasinya sekian menit gitu. Belum tentu si pemirsa atau penonton ini bakalan nonton segitu lamanya. Stay sampai selesai. Jarang-jarang kecuali mungkin yang sudah famous itu ya kan, itu ditonton mau berjam-jam juga ditonton. Nah, itu caranya ada lagi Mbak, kita ada satu program unggulan lagi baru namanya News Point. Nah, News Point itu memang beritanya tidak hanya faktual tapi aktual. Jadi one day one news sifatnya begitu Mbak. Dan biasanya kami juga mengakomodir tidak hanya internal sivitas akademika, tapi konten-konten yang informatif, kaitannya dengan Pemda itu juga kami akomodir di sana begitu. Dan yang terbaru, yang terakhir adalah kita membuat integrated media coverage. Gitu. Jadi nah, ini yang menarik ini, aku pengen ngerti nih, apa itu integrated media coverage. Kayaknya semua media mau dikumpulin, sinergikan jadi satu begitu. Diintegrasikan. Iya, sederhananya begitu Mbak. Jadi karena kami punya 3 media mainstream tadi itu Mas, misalkan ada acara nih, ada event dari Mbak Niska atau Mas Leo. Kita yang datang cuman kayak
kru di sini aja berdua aja datang. Tapi nanti untuk outputnya di TV ada, di radio ada, di satu lagi portal berita online Kanal 24 kami ada, dan yang lebih penting sekarang adalah di sosial media. Gitu, saling mention, saling memberi hashtag, tagar. Nah, itu yang lebih penting gitu. Dan kami juga bekerja sama dengan media eksternal yang memang kredibel di Malang gitu untuk perkuatan kami gitu Mbak. Oke, kalau saya begini, mikirnya itu gini. Dari tadi saya coba bagaimanapun juga pertelevisian itu kan masuk di subsektor industri kreatif. Kreatif ya. Tapi perkembangan zaman mengatakan bahwa mau tidak mau televisi ini akan bersaing dengan New media. iya, media yang lebih representatif, karena media sosial apapun sebagainya. Bagaimana kondisi menjawab kondisi ini, ataukah kalau saya katakan sekarang ini mau buat media, saya akan meninggalkan dalam tanda kutip TV, saya akan ambil yang lebih praktis representatif ke dan depan. representatif. Ya. Bagaimana tantangan begitu itu? Ini satu pertanyaan yang Apakah akan dipertahankan si TV itu nanti ke depan? Atau realnya bagaimana sih kalau Iya. dari Mbak Amelia melihat kondisi Sudut pandang saya nih Mas iya. ya. Ya, sudut pandang saya tadi kembali sebetulnya sudah sedikit terjawab sih. Ini adalah tantangan, dan tantangan ini harus kita hadapi. Tidak semua orang bisa bertahan kalau tidak passionate, tidak memang betul-betul passionnya di situ. Iya. Itu yang pertama. Oke. Kembali ke statementnya Mas Leo bahwa TV ini juga bagian dari industri kreatif. Nah, maka kami untuk upaya beradaptasi dan bertahan dengan himpitan gitu ya Mbak ya. Iya. Medianya baru, kadang kita cukup dengan satu cam aja, live Instagram deh misalkan, ya kan? Live Instagram itu viewersnya lebih banyak, kayak gitu kan, ketimbang kita nonton TV. kesel nggak sih kita sudah bikin capek-capek itu viewernya itu kalah sama yang Kemarin cuma kemarin bikin nonton nggak gitu kan? apa gitu kan. Akhirnya gimana caranya? Kolaborasi Mas. Itu yang kami lakukan. Kolaborasi. Iya, setuju saya. Nah, kolaborasi, dan akhirnya kita membuat varian konten yang dalam tanda kutip lagi, oke lah kita edukatif, tapi sekarang sudah waktunya kita juga mulai mengakomodir trennya dari adik-adik mahasiswa nih. Konten receh pun juga kita coba produksi. Dalam artian apa? Konten receh ini tidak semua hal-hal yang sifatnya berat. Misalkan kami kan tadi di pengembangan usaha kreatif nih ada beberapa klien Mas yang kaitannya sama corporate branding. Mulai dari rumah sakit sampai yang namanya institusi untuk reformasi birokrasi, tentang bagaimana sih pelayanan publik, bagaimana supaya tidak melakukan korupsi atau kita bekerja secara profesional. Nah, kalau kemasannya kita mengedukasi atau kita ceramah ke adik-adik mahasiswa, gak bakal ditonton gitu. Iya. Ya kan? Oke. Caranya akhirnya gimana? Konten receh. Tapi gini juga, maksudnya gini, saya punya pandangan bahwa kalau semua itu diproduksi, katakanlah justru sama posisinya dengan media sosial lain, Instagram, YouTube dan Nggak ada sebagainya. difference-nya ya. Iya. Ataukah jangan-jangan tidak begitu? Katakanlah justru kita harus lebih cukup ketat mengambil segmen misalnya. Jadi kalau mau lihat ini nonton TV, ojo sampai kon ora ono nang YouTube, ora ono iki nang TV ono. Atau justru begitu. Atau kalau seperti kita harus semua produksi. Kalau pandangan saya tetap kita lebih familiar dan lebih HP. iya. Semuanya yang ada di ponsel, di gawai, maksudnya Artinya gitu. kalau ada yang di ponsel, di gawe itu kita lebih dekat dengan media sosial. Ya Instagram, ya YouTube. Gimana? Kalau ini pandangan saya. Jadi bagaimana Mbak Amalia menangkap itu? Ataukah justru TV ini harus memperkuat segmen? Ataukah memproduksi semua seperti yang Artinya gini ya, menjadi punya karakteristik yang tidak ada di yang lain, apakah memilih untuk menjadi seperti yang lain, tapi lebih bisa diterima. Kira-kira strategi yang bisa membuat TV itu bertahan itu kira-kira lebih yang mana nih gitu? Kalau sekarang yang sedang kami lakukan itu dua.
Kami tetap melakukan spesifikasi dari produksi kami. Kontennya spesifik pasti gitu. Tapi itu setuju. kami beradaptasi juga, Mas, gitu. Adaptasinya bentuknya gimana? Yaitu tadi, oke lah, konten-konten yang kita perlu riset, kita perlu setting, kita perlu briefing, itu tayangnya premier di channel analog kami. Channel terestrial kami gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan, kita juga upload kok ke YouTube channel kami. Kemudian juga pada saat kayak gini kita live-kan di Instagramnya UB Radio, misalkan kayak gitu. Kalau di UB TV nggak ada nih live Instagram, tapi karena segmennya anak muda, kita live-kan di UB Radio, kayak gitu. Itu untuk varian dari layanan kami, Mas. Tapi untuk yang main channel, saya sepakat bahwa kita memang harus meng-create itu dengan konsep yang betul-betul matang. Iya. Kayak gitu sih memang, Mas. Jadi orang kerjaannya nggak effortnya akan- bisa lebih. Nggak akan nemu di tempat lain selain di TV gitu ya. Jadi Iya. sama dengan konsepnya produk industri kreatifnya kan tetap jalan kan begitu. Artinya saya yakin bahwa televisi ini akan bisa eksis atau diterima oleh masyarakat ketika dia bisa mengikuti zaman, tapi juga tidak kehilangan Identitasnya. ruhnya, ya identitasnya. Kreatifnya tetap jalan. Kreatif gimana di TV-nya? Justru kalau ikut-ikut ini malah nggak jalan. Tapi kalau untuk sebagai konten varian, ya itu no problem. Iya, kita karena ada. tuntutan itu, Mas. Benar. Iya kan? Gitu. Kalau sekarang sih kalau kondisi real sekarang sebagai user sih ya, paling aku nonton TV itu, tapi masalahnya ya di YouTube semua ada itu loh. Iya. Kadang cuma nemenin anak mau tidur gitu ya. Kartun gitu. Ayo, Dek, kan gitu, Mas. Gampang. Nemenin mamahnya anak-anak kali. Berarti kalau ini Beda itu. Beda channel. UB ini TV komunitas. Artinya kalau dari sisi kreatifnya pasti kan jelas Tapi balik lagi loh, Mas, kita dibutuhkan sebuah kreativitas. kita fokusnya di Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Nah, makanya pertanyaan saya ke situ. Iya, berarti punya Artinya, fokus lah ya yang nggak akan ditinggalkan gitu ya. Sebagai sebuah industri kreatif, mungkin ini akan jadi orientasi yang barangkali tidak ini ya, tidak menjadi orientasi nomor satu atau tapi bagaimana Profit oriented maksudnya, Iya, Mas, bukan ke profit situ ya. orientednya kan nggak Tapi nggak itu dituntut. Tapi tantangan loh, Mas, ini gini Mbak dan Mas, setelah ini kan UB akan menuju ke perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sebentar lagi kita menuju ke situ. Kemudian berbarengan dengan analog switch off, kita harus ke digital. Ini ada wacana, kita akan bergeser ke komersil. Itu juga mapping yang baru lagi yang harus kita riset lagi tentang bagaimana ini untuk pola kolaborasinya. Tapi kembali lagi kalau saya itu lihat TV nasional juga ya. Artinya gini aja, seperti Mbak Niska yang tadi awal sampaikan. Sama nonton TV nonton apa Mbak? Sama sekarang posisinya kayak radio ya. Jadi aku akan menonton TV pada saat aku Benar-benar perlu. enggak, bener-bener gabut. Sorry. Jadi kayak lagi nyetir di mobil gitu, dengerin radio. Ya, paling pas nginep di hotel kayak gitu. Pasti kita nonton TV, dan TV pun yang kita pilih kebanyakan sih TV kabel yang lebih informatif, tergantung kan ya segmen. Mungkin di usia-usia matang gini kan yang ditonton mungkin NetQ kayak gitu-gitulah. Kadang-kadang ya sesekali yang hiburan film gitu. Kalau di rumah itu kayak malah sama sekali kayak nggak sempet gitu nonton TV itu. Jadi nonton pada saat bener-bener gabut gitu. Tapi nggak semua orang sih kita justifikasi seperti itu. Tapi kayaknya situasi sekarang atau kalau kita lihat nih ya, kita sebagai user nih Mbak yang ngomongnya ya, yang masih nonton TV itu ibu rumah tangga. Jadi kalau wanita bekerja itu agak susah. Tapi iya itu ada benernya loh, Mas. Iya, Ya, beneran. enggak Jadi juga, ibu rumah tangga. karena wanita bekerja itu kan memang aktivitasnya padat ya, dan sudah cukup ada di tangan. Pada saat di rumah harus menyelesaikan urusan domestik gitu ya. Benar. Aku lihat soalnya kebetulan mungkin ya di lingkungan sekitarku yang masih menonton TV itu mungkin kayak mungkin
ibuku, ibu rumah tangga, atau Ya di usia-usia ibu yang rumah tangga yang atau lanjut, usia-usia Mas, iya. sudah nggak produktif. atau ada loh ibu mertua itu kerja, masih bekerja, tapi masih mengikuti acara-acara. Saya aku tak nonton Ikatan Cinta. nah, iya, Ya karena sempet itu ya. mindset ya bahwa hiburannya itu ada di Dan situ. mungkin sudah nggak ada anak-anak yang usianya kecil, jadi Iya. begitu sudah rehat gitu kan ya. Tapi kalau kita petakan itu kan begini. Kalau ada 10 program tayangan di televisi, saya yakin bahwa 10 program ini tidak bisa menjangkau seluruh usia. Tapi akan tersegmented masing-masing. Ada segmentasi. Segmennya Mbak Aniska, segmennya Mbak Amalia, segmen saya, segmen anak saya, segmen ibu saya. Nah, maksud saya ketika kesadaran bahwa TV ini harus tetap memperdulikan tayangan apa yang harus saya buat dan saya khususkan untuk siapa, mungkin sampai nanti akan eksis seperti itu. Cuman tantangannya adalah pada seperti yang disampaikan Mbak Lia di awal tadi, atau biaya budget produksi. Operasional. Kadang itu tantangannya adalah tidak seimbang ketika ini tidak laku atau tidak dibeli ya, iklannya nggak masuk atau seperti apa. Seperti yang kita tahu, dua TV yang berbeda misalnya. Di sini ada inisial TV, Net TV gitu. Inisialnya telur. Inisial itu ya. Di sini ada Inisial Trans TV. Indosiar. Atau Tiguan. Itu kan yang satu benar-benar ini ya, iklan bisa masuk dan mungkin dia paham segmen, tapi secara kualitas industri kreatif, secara kreativitas menurut kita jangan nggak kreatif banget. Tapi ternyata itu benar-benar memenuhi kebutuhan segmennya. Nah, Iya. iya. Artinya Balik ke ada regulasi ini yang memang harus diatur sedemikian rupa di Iya. televisi. Yang satu ini kan kualitasnya oke, Tapi ternyata gak laku no iklan. kolaps ya. Gak laku. Ini aku bayangin Angel ngatur TV di sini dan kita dihajar dengan New media itu tadi. realistis nggak TV ini akan bisa bertahan dengan kondisi yang teknologi semakin deras seperti ini. Kalau jawab jujur, yang penting adalah pertama antara biaya operasional sama untuk investasi aset itu ada penopangnya dulu. Jadi jangan sampai yang kita sampaikan untuk operasional sama investasi aset, katakanlah gini, sekarang semuanya berdasarkan teknologi, peralatan juga harus baru, ada peremajaan alat. Pada saat kita dituntut untuk, tadi Mbak Niska udah bilang, kalau misalkan lagi gabut banget, yang ditonton Nat Geo, ya kan, berarti kualitasnya. Pada saat belanja peralatan itu dimasukkan ke komponen budget yang menjadi beban operasional pekerjaan, itu menjadi tidak relevan. Tadi kembali ke pertanyaan Mas Leo, ya apa Mbak, bisa bertahan apa enggak? Di saat TV itu tidak berdiri sendiri, tapi ada penyandang dana yang paham, teredukasi bahwa ada peremajaan alat yang diperlukan secara berkala, itu oke lah, kita akan berupaya. Oke, setuju. Saya optimis bahwa TV hari ini adalah yang akan bisa hidup adalah TV komunitas. Gimana, Mas? Iya, karena memang segmen penyokongnya. atau ya secara iya Spesifik ya. secara Meskipun nggak bisa beriklan loh, kadang nah ini maksudnya kadang itu maksudnya gini. Nah ini harus kesadaran penuh ya bahwa jangan digeser karena PTBH lalu jadi komersil. Aku jadi ini statement saya berubah. Artinya statement yang sekarang itu bahwa TV komunitas itu akan jauh lebih bisa hidup, berkembang ketika dia tidak berpikir terkait dengan orientasi ya operational cost dan orientasinya ke ini ya komersial. Profit itu. Dia akan fokus mengembangkan kualitas dan secara segmen jelas kebutuhannya untuk apa dan sebagainya. Secara kebutuhan misalnya ini kebutuhanmu pengen tidur 10 orang, kita kayak omah iki omahe mlebu blek, jelas TV-nya ini segmen kita jelas ya, apa mahasiswa,
Tapi anak ya yang itu akan tadi baru Mas, masuk. penyandangnya juga harus jelas, yang bikin gawe no omah itu mau ya Iya, kudu jelas sih. makanya itu tadi. Iya. Kalau katakanlah ini justru dikloning oleh TV komersil, mungkin akan Terseok-seok malahan ya. ya harusnya pola Karena seperti operasinya itu ya. Iya Mbak. Heeh. Jadi kalau sekarang yang terjadi itu kan operasional besar sing mlebu Didik. Iya, jane yo akeh, tapi mlebune cukup. korat karjong dindi. Iya, iya. Ada yang di channel lain, ada yang di ini. Kebutuhannya kan nggak berbeda ya. Kebutuhan untuk mengiklankan, untuk promosi, untuk ini kan sebenarnya justru meningkat kalau sekarang. Dulu orang promosi hanya Mbak tuku Mbak, ngono wis tuku. Saiki dengan berbagai cara, tapi rumahnya juga banyak. Yang diopeni banyak. Promosi ini luwih gampang sekarang. Promosi dengan cara sendiri di media sosial, promosi dengan di endorse temen, promosi dengan ada channelnya temen sing luwih gede iku bantu. Banyak ruangnya tempatnya. Kalau dulu kan hanya di TV. Nah, mungkin ini juga yang menjadi persoalan bahwa jangan salah, orang yang promosi itu sampai hari ini jauh lebih besar kesadaran untuk promo hari ini industri kreatif itu jauh lebih ini orang sadar banget loh ya. Iya. Cuma Benar. kanalnya jauh lebih banyak. Kalau dulu orang ngiklan cuma di TV dan radio. Sekarang tadi yang sekarang udah banyak banget. Nah, itu juga tantangan lagi ya. Tantangan. Makanya ya memang harus berpikir keras ya dan benar-benar mencari strategi yang tepat sih, yang sesuai dengan dirinya. Ya bagaimanapun juga kalau tiba-tiba menghilang itu kan nggak semudah itu juga loh maksudnya. Sesuatu yang Apa sudah yang begitu lama, ya. tapi untuk bisa tetap eksis berkembang itu ya kita butuh riset, butuh perjuangan, butuh banyak maka hal. kesadaran itu ya saya kira orang akan bisa tetap dilihat. Kalau UBTV sendiri sebagai sebuah TV pengennya itu TV yang seperti apa? Ya, mudah-mudahan ini Kan Mbak Amalia kan juga sudah berada di dalamnya ya sebagai bagian yang mungkin secara ekspektasi atau pengen ini kudu ini loh. pengen pribadi atau pengen dari Ya Dari institusi. iya. Oke, kalau Sebagai dari- pribadi kan juga jelas sosoknya di situ. Sebagai sebuah institusi kan di dalamnya juga ada panjenengan. Nah, coba. Iya, kalau berdasarkan kami diskusi, koordinasi, kemudian hal-hal yang sifatnya administrasi yang sedang dipenuhi nih Mas, tadi juga sudah dari awal kami ceritakan, Mbak Niska juga menuju ke digital analog switch off ini sudah jelas. Yang jelas dari UB mendukung penuh baik dari kebutuhan untuk infrastruktur peralatannya, kemudian juga setelah itu dari perizinan rencananya ini dalam penggodokan melakukan riset apakah memang akan menjadi komersil, karena apa komersil ini peluangnya untuk mengakomodir, kebetulan kami juga kerjasamanya dengan beberapa Pemda Mas, dengan beberapa Pemda di Malang Raya dan juga ada yang langsung dari pusat. Itu kendalanya adalah pada saat ingin beriklan. Nah, tadi beriklan itu akhirnya kami siasati bisa dengan gimmick. Gimmick misalkan seperti ini kita sedang ada acara dimasukkan nih kontennya atau dengan kita membuat iklan layanan masyarakat. Sementara masih seperti itu. Sedangkan dari klien-klien kami ini sudah ada kontennya sebetulnya yang berupa iklan. Nah, kalau dari harapan pimpinan nanti setelah komersil itu kita bisa lebih banyak mendapatkan income dari sisi iklan seperti itu. Ini sedang menggodok. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir atau mungkin Mas Leo ada lagi, tapi aku pengen nanya gini. Apa keuntungannya? Nah, ini buat mungkin yang nanti nonton ya. Apa keuntungannya bagi pihak-pihak yang dalam tanda kutip menggunakan atau apa ya? Klien. Memanfaatkan. Nah, UBTV ini kan tadi kan sudah integrated ya, nggak cuman TV doang gitu. Boleh kan. nggak jawabnya dari UB Medcom grupnya, bukan dari Boleh, UB boleh, TV-nya? boleh dong, boleh. Nah, apa keuntungan seorang klien jika dia menggandeng UB Medcom Group gitu? Iya, sebenarnya sudah jelas. Kalau untuk main platform kami atau media utama kami dari satu layanan itu insya Allah nanti dengan kita diskusi dulu kan, kebutuhan klien kan berbeda-beda. Seperti yang hari ini juga sedang kami layani dengan Kominfo itu
dari satu layanan atau pemberitaan itu sudah akan di-cover 3 media. TV, UB TV, radio, UB Radio, portal berita online-nya Kanal 24. Dan jangan lupa kami juga bermitra dengan media yang memang profesional di Malang Raya dan di Indonesia. Jadi ada beberapa, sifatnya misalkan event yang nasional. Ini kami sedang proyeksi, insya Allah dalam bulan depan dijadwalkan Pak Jokowi akan hadir. Nah itu kami sudah mulai inisiasi nih dengan beberapa media yang representatif, media nasional. Supaya kita juga mendapatkan blocking time, pemberitaan. Kita meng-create, mengkonsepkan, merisetkan begitu. Kemudian juga tadi sosial medianya kita ikutin Mbak. Jadi selain di 3 media utama, mitra kami juga di sosial media juga kami push untuk kebutuhan publikasi dokumentasinya. Seperti itu kalau di UB Medcom Group. Dan dengan adanya divisi baru, pemasaran serta pengembangan usaha kreatif, kami juga melayani untuk klien itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Misalkan saat ini yang sedang kami kerjasamakan dalam 3 bulan ini ada pusat layanan baru di rumah sakit UB, namanya Pain Center. Nah, pusat layanan nyeri ini juga membutuhkan untuk branding, pencitraan. Caranya seperti apa? Mulai dari sosial media kami risetkan, kami buatkan, kami lakukan pendampingan juga supaya nantinya apa? Setelah 3 bulan ini paling tidak ada dari Rumah Sakit Brawijaya yang bisa meneruskan. Berarti seluruh strategi publikasi lah dihandle. Iya. Dan sampai ke penyalurannya, sampai ke aktivasi, mulai dari bagaimana strategi digital create. analis juga kami. Oh, Digital analis. Berarti Jadi tahu iya, kita melakukan seberapa analisa juga. impact-nya Iya. itu bisa ketahuan nggak Mbak? Impact-nya bisa ketahuan, kita juga mencarikan solusi dan kita sampaikan kepada klien secara berkala per 2 minggu. Coverage viewernya. Iya, kita juga sampaikan. Kalau yang sekarang kan, kalau kata Mbak Lia, kalau coverage-nya UB kan cuma 30 km tuh. TV ya itu ya. TV, yang TV. Nah, oke, kalau Medcom coverage-nya bisa sampai skala. Kalau Medcom itu kan di bawahnya ada TV, radio dan yang radio dan lain-lain Oke, itu. kanal untuk radio kita bersiaran secara streaming, Mbak. Jadi itu bisa di Coverage-nya sampai seluruh dunia dong. Kan ya live streaming. Pokoknya ada linknya kita klik live ya. streaming. Ya. Pokoknya ono sinyal. Pokoknya ono sinyal, ono pulsa, ono internet ya Mas ya. Ya, Oke, kayak terus? gitu. Terus tadi berbicara kembali lagi ke untuk viewers atau tentang engagement-nya gitu ya Mbak ya. Nah, untuk mengetahui itu memang kami ada divisi khusus yang memang mengerti ini anak-anak muda kayak gini nih yang di belakang layar yang lebih cihuy daripada kita gitu. Jadi iya kan? Mbak, ini ya kan? Mbak, pet promote-nya jangan hari ini. Kalau hari kerja tuh nggak ada yang nonton. Weekend aja jam sekian. Loh, larang arek. Loh, larang itu tapi ono sing nonton, Mbak. Oke, gitu. Akhirnya ya kayak gitu-gitu kan kita akhirnya itu namanya apa ya? Pre-college atau remediation. Jadi adanya kita harus mampu menerima hal baru dengan anak-anak muda yang sebetulnya mereka lebih paham daripada generasi kita. Enggak sih, ya enggak sih? Soalnya aku ngerasain ini Mbak, kebetulan mengelola publikasi di dinas ya. Itu sedih gitu kalau kita bikin sesuatu kita rasa bagus gitu ya. Tapi nggak ada yang nonton gitu. Nggak ada yang lihat gitu kan. Nah, makanya kita pengen strategi untuk meningkatkan viewer gitulah. Bapak Direktur setelah ini langsung ke kantor kita, Pak. Gini, Mas. Mbak, sama Natasi sebenarnya. Silakan Mas Leo. Saya seneng apa yang disampaikan Mbak Lia tadi, saya setuju. Mungkin justru televisi kalau mau tetap apa bahasanya, eye catching atau tetap keren, Diminati. yang pegang harus anak muda. Dan kadang itu bukan orang lain ya. Ada sempat di masa pada saat awal itu jet lag lah mas istilahnya. Baru balik dari Jakarta, balik ke Malang gitu ya. Effort kerja, jujur untuk effort kerja budayanya antara di Malang sama Jakarta itu beda banget gitu. Tapi pada akhirnya kita ada proses untuk toleransi, kemudian juga bercermin juga pada
dalam kondisi kita yang minoritas, artinya tidak semua teman-teman di UB Medcom, UB TV pada saat itu sudah punya pengalaman di nasional. Apakah ya terus kita yang harus metenteng gitu kan? Malah kan nanti akhirnya stres kan Mbak, akhirnya Budrek sama nih. Nggih, bener. Akhirnya levelnya itu disamain. Pada saat kita turun, alhamdulillah kok teman-teman diberi apresiasi tuh mereka naik kayak gitu. Dan apresiasi untuk teman-teman yang ada di UB TV itu dengan banyaknya kepercayaan sampai ke tingkat kementerian, kemudian sampai ke tingkat presiden, wakil presiden, acara-acaranya tuh pokoknya you are the best. Ini harus tayang ini. Gitu. Ini harus tayang di linknya UBTV ini ya, Oke, ya Mbak oke. ya, podcast yang Ya. kali ini ya. Siap. Oke, sukses selalu UB TV, UB Medcom Group dong. Medcom Group ya. Saya optimis, saya percaya bahwa sektor televisi itu akan tetap bisa mengambil peran ketika apa yang dilakukan hari ini oleh teman-teman itu juga ada di dunia televisi. Artinya peran hari ini adalah lebih banyak dipegang oleh teman-teman muda ya, teman-teman milenial. Barang apapun itu boleh sifatnya lama, baru atau tapi yang mendirect atau yang operasikan tentunya jangan ditawar ya generasi sekarang. Maka itu otomatis match. Saya Dukunglah. setuju ya bahwa yang dilakukan oleh TV nasional, TV Malang, UB TV itu akan tetap bisa dinikmati, diterima oleh teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa Mbak Lia. Terima kasih. Kalau kita Thank mau you. kepoin UB Medcom Group. Medcom Group. Angel ya Mas ya. Medcom Ngantuk ya. Ada di sini gitu. at IG-nya IG apa IG? Banyak loh kalau Instagramnya ya. Ah. Minta 3 jam ya waktunya ya. 3 jam ya. Yang pertama apal nih. Apal nih. Yang pertama @UBTV_Brawijaya itu untuk Oke. TV-nya. Kemudian untuk radionya nih untuk anak-anak muda harus follow juga, wajib kali ini. Wajib. @radio_UB. Radio. Nah, terus kalau yang informasinya itu faktual, Nggak nonton radio. Ngapain ditonton tapi radio? ada podcastnya juga loh. Terus Iya, ada kita live delok podcast. Instagramnya. Terus apalagi Yang Mbak? terakhir kalau berita-berita yang faktual, beritanya Mbak Niska dan rekan-rekan di Pemda juga ada insya Allah di situ itu Oke. @klik.kanal24. Oke. Itu 3. Kanal 24. Itu 3. Instagramku Mas, gak ditakoni. Nah, iki. Kita kepoin Instagramnya Mbak Lia, follow Rek. Amalia Permata Rizky. Amalia Permata Rizky. Momen sih jenenge. Nanti abis ini kita follow-followan ya, belum follow ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lia. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih di Malang Good Work. Thank you Mas Leo, thank you Mbak Niska, thank you teman-teman.